Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para bapak pimpinan daerah Muhammadiyah serta lembaga dan majelis yang berkenan hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati para ibu-ibu Malaysia dan seluruh organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah Kota Blitar serta para jamaah Masjid At-Taqwa Kota Blitar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita bersama. Amin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang terus tercurah kepada kita bersama, termasuk pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi waktu luang sehingga bisa hadir di masjid ini untuk bersama-sama belajar, menambah perbekalan hidup kita, menambah bekal perjalanan panjang kita, karena sejatinya dunia adalah satu fase perjalanan dari beberapa fase perjalanan kehidupan yang harus kita lalui. Yang Rasulullah SAW menyampaikan, kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang asing, seperti orang asing karena pulangnya tempat aslinya adalah surga Jannatul Na'im. Sehingga di sini adalah tempat nampir ngombe, tempat untuk sejenak beristirahat untuk kemudian meneruskan perjalanan. Rasulullah juga menyampaikan al-amirus sabil, atau jadilah kalian seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Karena memang kita yakini dalam kehidupan kita dunia ini sementara, cepat atau lambat kita akan berpindah ke alam barzakh, kemudian terminal akhirnya di alam mahsyar, di hari akhir yang disitulah kemudian amal-amal kita di dunia itu kita akan tahu kemanfaatannya. Betapa beruntung orang yang mengumpulkan bekal dalam kehidupan dunianya dengan bekal sebanyak-banyaknya dengan kebaikan-kebaikan. Dan sungguh rugi orang yang diberi umur panjang tapi ini tanpa perbekalan akhirat. Maka kita bersyukur sekali lagi pada Allah SWT kita bisa hadir di masjid ini untuk menambah perbekalan akhirat tersebut. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga pada para kerabatnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah rahmatullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk hidup kita dunia akhirat. Ini tema yang kami rasa sangat penting karena di dunia hari ini yang disebut dengan dunia materi, disebut zaman materi, manusia menghitung berbagai keuntungan itu berdasarkan materi semata. Sementara ada hal-hal yang immateri atau tanpa wujud, tapi sesungguhnya nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan hati yang disebut dengan ikhlas. Maka dalam tema kali ini kita akan membahas ikhlas dan lapang hati dalam tinjauan sains, khususnya bidang kesehatan. Jemaah rahmatullah, pertama kita akan mengkaji dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, artinya muttafaqun alaih. Derajat hadisnya
sahih muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari riwayatkan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salah, jika daging itu bagus, salah al jasadu kullu, maka semua bagian jadi bagus. Wa idza fasada, jika daging itu buruk, fasada al jasadu kullu, maka semua bagiannya jadi buruk. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa daging itu adalah jantung. Maknanya Allah al-qalb itu bahasa Arab, bahasa Indonesia terjemahan aslinya adalah jantung. Tapi terkadang para penerjemah juga menyampaikan itu adalah hati, dan itu tidak salah. Secara harfiah memang maknanya jantung, yang itu yang acuannya adalah fisik manusia. Al-qalb itu jantung. Kalau hati, liver, hepar, itu bahasa Arabnya adalah al-kabidun, ya, al-kabidun atau hepar. Namun tidak salah juga disebut dengan hati, karena diri kita ini terdiri dari dua unsur, unsur fisik dan unsur roh. Nah, yang dimaksud al-qalb ini disebut hati, yaitu hati dalam unsur roh. Ya. Jamaah rahimakumullah, tentang jantung ini tadi, atau tentang hati ini tadi, hadis ini adalah potongan dari sebuah hadis yang panjang. Potongan dari sebuah hadis yang panjang yang membahas sesungguhnya diawali dari tentang halal haram. Jadi kalau kita ingat, hadis ini itu berawal dari hadis panjang, ya, tentang al-halalu bayyinun, yang halal sudah jelas, wal haramu bayyinun, yang haram sudah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat, samar-samar, tidak jelas ini halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi Nabi menyampaikan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, perkara yang samar-samar, yang syubhat tadi itu banyak orang yang tidak ketahui. Faman ittaqa ila syubhat, barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, kata Nabi, istabra'a li dinihi wa 'irdihi, siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatannya dan menyelamatkan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat, wa man waqa'a fi syubhat, dia terjatuh dalam perkara syubhat, ya, karra'i ya'na haulal himam, maka dia seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan. Jadi ada tanah yang dilarang menggembala, kok dia menggembala di sekitarnya, belum sampai masuk tanah yang dilarang menggembala, tapi sudah berada di dekatnya. Seperti itulah ilustrasi Nabi SAW menggambarkan perkara yang syubhat itu. Karra'i yar'a haulal himam, ala wa inna himallahi maharibuh, ketahuilah hima atau tanah larangan Allah itu adalah apa-apa yang dilarang, yang diharamkannya. Sebelumnya, wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja itu pasti memiliki tanah larangan, artinya garis demarkasi, ini boleh, ini tidak boleh, mesti punya aturan begitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja di raja itu mesti memiliki aturannya, dan aturan itu tegas, ada halal, ada haram. Baru setelah itu Rasulullah menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging, dan seterusnya sampai akhir hadis. Maka jamaah rahimakumullah, dari hadis ini saja kita sudah dapat begitu banyak pelajaran, dan yang paling inti adalah bahwa yang menyebabkan hati itu sehat dan bisa datang keikhlasan di dalamnya karena dia
dimasuki untuk fisiknya maupun rohaninya. Berhati-hati dari perkara yang haram, ya, menghindar betul dari perkara haram, dan yang syubhat ini yang akan menjadi hati jadi jantung menjadi sehat, hati menjadi sehat. Ya. Hati secara roh dan jantung secara fisik. Coba rahimahumullah, mengapa penting menjaga kesehatannya? Ini kesehatan sangat luas. Artinya tidak hanya secara fisik. Karena menurut WHO saja, World Health Organization, kesehatan itu ada empat komponen: fisik, jiwa, sosial, ekonomi. Jadi kalau mau disebut sehat itu sebenarnya keempat-empatnya ini perlu sehat. Itu menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia. Nah, kalau Islam bagaimana menilai hati itu sehat atau sakit? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara 88-89. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim." Qalbun salim itu hati yang sehat. Yauma la yanfa', yang di hari tidak ada manfaat, malun harta benda, wala banun dan anak-anak, illa kecuali man atallaha, yang datang menghadap kepada Allah di qalbin salim, datang menghadap kepada Allah dan dalam kondisi hati yang sehat. Dalam kondisi hati yang sehat. Kalau hadis yang lain, Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa penampilan kalian, tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal-amal perbuatan. Jadi orang yang hatinya sehat disebut dalam Al-Quran disebutkan qalbun salim, hati yang selamat. Kalau sakit disebut qalbun marid, dan yang mati disebut qalbun mayyit, ya, hati yang mati. Nah, jamaah rahimahumullah, selanjutnya kita mengenal apa peran tubuh, peran hati atau peran qalbu dalam tubuh manusia. Secara rohani dia berperan menjadi raja bagi jiwa manusia, mengambil keputusan, tempat berpikir, merenung, mengingat, tempat bersemayamnya perasaan, tempat bersemayamnya niatan, dan berbagai amalan qalbu. Kenapa kok disebut raja? Karena qalbu kita lah yang menentukan kita mau bergerak kemana. Termasuk tadi pagi mau berangkat ke masjid atau tidak, ke masjid ini apa tidak, ini menentukan adalah hati qalbu ini. Duwe kerentak memboten mengikuti pengajian itu qalbu kita. Nah, semakin sehat maka semakin ingin dekat kepada Allah, semakin ingin nambah amal soleh. Ini ciri khasnya. Semakin sakit semakin malas untuk beramal soleh, bahkan ingin menghindar dari kebaikan. Kebaikan itu semakin seperti penyakit. Jadi Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, innal mu'mina idza nabata nuqtatun fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang beriman itu jika dia melakukan sebuah dosa maka hatinya akan ternoda di noda warna hitam. Wa in taba wastaslaha sutila qalbahu wa in zada zadat hatta tughliba qalbahu. Jika dia bertobat memperbaiki kesalahannya, dia akan kembali berkilau hatinya. Tapi jika dia terus nambahi dosa, maka zadat hatta tughliba, hatinya akan terus bertambah hitam dan akhirnya tertutup. Nah, kalau sudah tertutup, dalam hadis ini disebutkan la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaran illa ma asyrafu min hawahu. Orang yang hatinya sudah hitam, legam, tertutup itu la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaran. Dia tidak tahu mana yang baik dan tidaklah mau melakukan ingkarul munkar. Artinya semuanya ditabrak, sekarang nanti halal, haram, baik, buruk, semuanya dia lakukan. Yang diingini hawa nafsunya dia dicapai. Yang nggak sesuai dengan hawa nafsunya dia nggak ingin.
Nah, ini kebalikannya dengan hati yang sehat. Jika senantiasa ingin dekat kepada Allah, senantiasa menikmati dunia. Jadi hati adalah raja tempat mengambil keputusan. Kalau hatinya sehat, maka dia mengambil keputusan-keputusan yang bagus. Kalau hatinya buruk, maka dia mengambil keputusan-keputusan yang berdasarkan hawa nafsu. Nah, kemudian hati itu tempat berpikir. Bukan otak tempat berpikir. Nah, ini nanti akan kita buktikan secara saintifik betapa Al-Quran itu mukjizat. Yang baru di abad sains dan teknologi berkembang ini kita baru ngerti kenapa ada ayat ini. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah manusia tidak mau berjalan di bumi? Fatakuna, dan menjadikan lahum bagi mereka qulubun, hati, yaqiluna biha, yang dengan itu mereka berpikir. Au adan yasma'una biha, atau telinga, dengan itu dia mendengar. Qalbun, untuk berpikir. Dan ternyata jamaah rahimahumullah, qalbun tadi secara fisik artinya adalah jantung. Jantung kita itu punya sel-sel saraf seperti sel saraf di otak. Jumlahnya 40 ribuan. Walaupun tidak lebih banyak di otak, lebih banyak di otak daripada di jantung, tapi perannya lebih berat, lebih sentral di jantung. Karena jantung lebih banyak memberi perintah ke otak daripada otak memberi informasi ke jantung. Ini tanda bahwa jantung kita adalah pemimpin. Jantung adalah raja. Di tempat berpikir, merenung, mengingat. Secara fisik itu bisa dibuktikan, secara saintifik bisa dibuktikan. Dan dia tempat bersemayamnya perasaan, niatan, dan berbagai amalan-amalan yang baik. Maka penting, karena dia tempat tertanamnya amalan-amalan hati, maka penting harus selalu bersih. Karena kebersihan hati tadi, kesehatannya tadi lah yang menentukan kita nanti bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang baik, yang nanti akan disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syaratnya nafsulnya mutmainnah, jiwanya tenang. Bagaimana jiwa tenang? Ya karena hatinya selamat. Jamaah rahimakumullah, hati itu tempat bersemayamnya amalan. Ya. Tempat bersemayam amalan, dalilnya ini la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi. Artinya ada amalan hati. Ya, amalan hati itu macam-macam. Ada ikhlas, ada tadarruk, takut kepada Allah, khasyah, khauf, itu termasuk amalan hati. Dan sombong itu juga amalan hati. Tapi amalan buruk, amalan baik tadi, ikhlas. Ikhlas itu artinya khalas. Khalas itu artinya selesai, artinya murni. Jadi kalau ikhlas beramal karena Allah, berarti murni taatnya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu namanya ikhlas. Jamaah rahimakumullah, tadi kita sampaikan bahwa pembagian kondisi qalbu itu ada qalbun sehat atau qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit, sehat, sakit, dan mati. Qalbun sehat seperti tadi kita sampaikan yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 8-9. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Cirinya ibadahnya murni untuk Allah. Ini kami rangkum dari kitab atau dari bukunya Syekh Dr. Ahmad Farid yang judulnya Tazkiyatun Nafs. Ciri qalbu sehat, ibadahnya murni untuk Allah SWT, selalu mendorong pemiliknya untuk senantiasa kembali pada Allah dan bergantung padanya.
Ibadah murni itu. Murni itu berarti tidak ada percabangan niat lain, lurus karena Allah SWT. Nah, kemurnian inilah yang menentukan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Ya. Niatan yang murni inilah yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah. Ya. Ada kisah Sayyidina Umar ketika jadi khalifah melihat ada rahib yang ibadahnya kewenceng, ya, ibadahnya kewenceng. Tapi Umar nangis, Sayyidina Umar nangis. Nangis ketika ditanya, beliau menjawab, saya teringat firman Allah, amilatun nasibah taslannaron, ibadahnya susah payah tapi yang didapat justru neraka. Masya Allah, susah payah ibadah tapi dapat neraka. Kenapa? Karena tidak untuk Allah, karena dia syirik menyekutukan Allah. Jadi ibadahnya tidak, kan rahimnya tidak menyembah Allah, tapi menyembah sesembahan selain Allah. Sudah susah payah tapi justru dapat neraka. Itu karena salah tujuan dari ibadah. Rasulullah juga pernah ditanya, ada seorang sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau orang yang berangkat berperang untuk mendapatkan harta rampasan dan untuk mendapatkan ketenaran? Rasulullah menjawab, la syai'an lahu, dia tidak dapat apa-apa. La syai'an lahu, dia tidak dapat apa-apa sampai 3 kali. Jadi karena dia berperang, tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan rampasan perang dan untuk mendapatkan pujian, ketenaran. Oh, ini hebat, orang berani. Kalau niatnya sudah berbelok seperti itu, dia tidak dapat pahala dari Allah, tidak dapat apa-apa dari Allah SWT. Ciri hati yang sehat selanjutnya adalah ketika kehilangan suatu amalan, ia merasa sakit melebihi sakitnya orang tamak kehilangan harta. Kehilangan sholat tahajud itu seperti kehilangan sepeda motor. Kalau lagi kerosok ya, kerosoknya kehilangan sepeda motor 1 kali tahajud, itu berarti hatinya sehat. Kehilangan sholat subuh jamaah aman, santai. Atau kehilangan duhur, bahkan waduh, kehilangan banyak kok tenang-tenang saja, hati-hati. Jadi sudah mulai kehilangan kesehatan. Ada survei Pak Bu di Afaradi Syaitan 2019 itu ternyata orang Islam yang sholatnya 5 waktu itu hanya 40% di Indonesia, sisanya raja 60% raja. Dari 200 sekian puluh juta jiwa orang Indonesia yang sholatnya 5 waktu, 40% kurang. Dan itu benar, bagi lagi yang jamaah rutin selalu jamaah rutin kecuali ada udur 1-2 itu cuma 2%. Yang masih rutin sholat jamaah walaupun tidak semuanya 7%. Yang jarang sholat jamaah tapi sholatnya si cakep 26%. Nah di total itu 30 sekian 8 berapa persen, belum sampai 40%. Jadi orang yang sholat masjid itu minoritas, masih muslim ya, masih walaupun ternyata begitu. Dan artinya mereka tidak merasa kehilangan ketika dia nggak sukses nggak jamaah atau nggak sholat zuhur, nggak merasa kehilangan seperti seorang yang kehilangan sepeda motor atau bahkan kehilangan mobil, tak kerosok kehilangan itu kondisi hati yang sedang berpenyakit sakit. Oke, saya teruskan nanti ini filenya saya kirim ke Pak Ibu Joni atau Bapak-Bapak yang lainnya nanti bisa di-share. Hati yang sehat itu hati yang didominasi ikhlas. Nah, ikhlas itu nanti akhirnya endingnya adalah hatinya lapang.
Orang yang melakukan sesuatu dengan tulus karena Allah serta menerima segala ketetapan hidup dengan tenang tanpa beban, inilah yang hatinya nanti jadi lapang. Kenapa? Karena tujuannya karena Allah. Contoh, orang si tukang sapunya punya masjid, yang punya masjid tapi tujuannya adalah untuk Allah. Lah orang sing lho itu sing rusuh dengan oke, sing rusuh juga ngomong gitu karena tujuannya Allah. Tapi kalau yang tidak tujuannya karena Allah SWT, karena ingin dipuji manusia, ketika dikritik itu malah justru ketika tidak ada orang yang melihat, gantilah sudah dikerja. Dilihat orang dipuji-puji, dikerja. Ini hatinya tidak ikhlas, kurang. Jadi seperti nabi-nabi terdahulu ketika ditanya, ketika beliau berdakwah dan sebagainya, kemudian ada yang terus dicaci, dimaki, tenang saja, karena la as'alukum ajr, saya tidak mengharapkan ujur, imbalan darimu, hanya imbalan itu nanti dari Allah. Nah, itu tanda orang-orang yang dan akhirnya hatinya lapang karena diseneni dan diseneni, diwadahi upah atau dilodok, dikritik terus santai, terus dia lakukan. Mau dipuji atau dikritik, kedua-duanya sama bagi dia. Kalau itu dari makhluk, kalau pujian itu membuat dia jadi terbang dan ubah diri dia berlindung pada Allah yang pujian itu. Kalau dikritik membuat dia tersungkur, dia berlindung dari itu, tapi terus membuat kebaikan. Kritiknya dianggap untuk membangun dirinya, membangun jadi lebih baik. Itu artinya akan lapang. Karena tujuannya bukan untuk manusia. Kalau tujuannya untuk menyenangkan manusia, sing ini gak senang, sing ini gak senang, sing ini gak senang, hatinya tadi sakit. Tapi karena ikhlas murni karena Allah, hatinya jadi. Yang kedua, kondisi qalbun yang sakit, ya, didominasi nafsu, walaupun terkadang masih ada nampak tanda-tanda keimanan. Dan sebab penyakit qalbu itu adalah ya, dosa dan kemaksiatan. Hadisnya sudah kita sebutkan tadi di awal. Nah, yang ketiga adalah ciri qalbu atau hati yang mati, yaitu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi orang kafir itu sama saja diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja mereka tidak akan mau percaya, tidak akan mau beriman, karena khatamallahu 'ala qulubihim. Allah telah mengunci mati, dan mati apanya, hatinya, penglihatannya, pendengaran sudah terkunci mati. Agar jangan sampai seperti ini, maka ketika ada getaran iman itu harus dijaga. Kalau ada dosa dan kemaksiatan, segera dibersihkan dengan taubat dan istighfar dan perbaikan dengan amal-amal soleh. Qalbu yang mati tidak mengenal Allah, tidak mau beribadah, memperturutkan nafsu, mencintai karena nafsu, membenci karena nafsu, enggan mengikuti seruan Allah, lebih senang seruan syaitan. Baik, selanjutnya jemaah rahimahullah, kita ngomong ke jasad sekali. Karena tadi ada dua aspek dari qalbu itu, yaitu secara jasad yang mengacu pada jantung, dan roh yang disebut dalam tanda kutip adalah hati. Nah, secara fisik qalb itu jantung. Fungsi utamanya Bapak Ibu semua semuanya tahu, fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Berapa? 5 liter. Tubuh kita ini isinya 5 liter darah, dan terus dipompa setiap menit, setiap detik, terus jalan. Darah kita ini terus bersirkulasi. Untuk apa? Semua bagian tubuh kita biar teraliri dan dengan itu dapat makanan. Bapak Ibu, tubuh kita ini terdiri atas sel. Sel itu kecil-kecil dan jumlahnya 100 triliun sel tubuh kita ini. Dan pembuluh darah yang aliri sel tadi itu saking kecil dan banyaknya sel kita,
panjangnya pembuluh darah kita kalau di bahasa Blitar dilolor, kalau diolor sami ya. Kalau diolor itu 2 kali keliling bumi, Bu. Lebih. Kelilingnya bumi itu kalau dikelilingi itu jaraknya sekitar 40.000 km. 40.000 km. Malang Jakarta itu Surabaya Jakarta ya, atau ya Malang Jakarta itu sekitar 900 sampai 1000 meter, 1000 km. Ini 40.000 km keliling bumi. 2 kali keliling bumi berarti 80.000. Nah, pembuluh darah kita ini dalam satu tubuh manusia itu sepanjangnya 96.000 km kalau disambung. Jadi 2 kali keliling hanya dalam satu tubuh kita ini yang 1,5, 1,6, 1,7 meter atau 180, 170, 180, 160 cm panjang pembuluh darah, dan pusatnya adalah sini, namanya jantung, menyediakan dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari sisa metabolisme. Jadi setelah sel-sel ini makan, yang mempunyai zat sisanya masuk darah lagi, dikeluarkan ke ginjal. Terus setelah itu dikeluarkan lewat urin. Manusia lewat buang air kecil, itu sisa metabolisme. Nah, berdasarkan hasil penelitian, ya, jantung dan otak dibandingkan. Jadi tubuh kita ini, ibu-ibu, bapak-bapak, mengandung listrik. Jadi kalau dipakai alat mengukur listrik itu AVO ya, mikro, avometer yang kecil, yang mikro itu akan ketemu ada voltase di setiap sel tubuh kita. Kenapa? Karena memang di dalam tubuh kita tuh isinya ion. Ion itu kan ada tegangannya, ada muatan, ada muatan plus atau muatan minus. Kalau dia ngalir maka memunculkan voltase. Nah, kelistrikannya jantung itu 60 kali lebih kuat dari kelistrikan otak. Jadi strumnya jantung ke otak itu lebih kuat dibandingkan strumnya otak ke jantung. Mengandung sekitar 40.000 sel saraf, membentuk sistem saraf yang mengirimkan sinyal ke otak lebih banyak daripada otak ke jantung. Dia juga memproduksi hormon dan lain sebagainya. Dan ini ibu bapak yang dirahmati Allah terhubung dengan sekitarnya karena punya voltase. Monggo nanti yang teman-teman kimia, fisika itu bisa ikut nimbrung meneliti bareng penelitian bersama ini tentang kekuatan medan listrik di jantung. Jadi jantung kita ini punya medan listrik karena dia punya voltase, punya medan listrik. Nah, dapat diukur beberapa meter dari medan listriknya ini memunculkan medan magnet seperti kita kalau praktikum kawat diputar dengan paku, terus dikasih baterai kabel, terus kita dekatkan paku yang sudah dialiri listrik tadi dengan benda logam yang lain akan mendekat karena ada medan magnetnya. Begitu juga ternyata di dalam tubuh kita, kalau tidak sekuat paku tadi itu, tapi ada ketika diukur, ya. Dan dapat terjadi pemindahan energi elektromagnetik yang dihasilkan jantung lebih kuat lewat jantung. Ini muaranya nanti kemana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nanti muaranya adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan jantung, ya. Baik secara fisik maupun non fisik, maupun secara rohani. Hal ini diteliti, dipublikasikan oleh ini. Ini bukunya Science of the Heart, ya, ilmu tentang jantung, Exploring the Role of the Heart in Human Performance. Bukunya gratis, itu bisa di-download. Bahasa Inggrisnya bisa di-Indonesiakan, kalau pakai Google Chrome tinggal klik kanan, terjemah ke bahasa Indonesia, ketemu juga bahasa Inggris. Ya, di satu bab yang namanya energetic communication
komunikasi energetik di sini yang di bab ini nanti bisa dibaca. Yang satu-satunya ditemukan bahwa medan magnet jantung, jadi medan listrik tadi berubah jadi medan magnet tadi, listrik arus listriknya mengubah sekitarnya jadi medan magnet, dan medan magnet terkuatnya dari jantung. Tidak hanya menyelimuti tubuh, tapi bisa lewat lebih dari tubuh sampai sekitar 2 meter. Ya, hasil penelitiannya diantaranya ini elektrokardiograf, artinya ini alat rekam jantung, listriknya jantung. Kemudian yang atas ini adalah alat rekam gelombang otak. Jadi gelombang jantung seseorang itu bisa mengaruhi gelombang pikiran orang yang lain. Tidak hanya pikiran, tapi juga jantung yang lain. Ini jantung orang pertama, jantung orang yang kedua. Ketika satunya berdiri, ikut salah satunya mengikuti. Ini dan irama jantung dua orang. Yang ketiga, ini irama jantung suami istri. Nah, jadi kalau suaminya gopo kabeh, bojone malah gopo. Padahal itu ngomong-ngomongan. Kadang kita itu deket-deketan sama orang terus ngomong wis krasa atine gak enak. Cedek-cedek karo wong, atine kok nyaman. Nah, itu berarti sak frekuensi. Lek gak nyaman berarti gak sak frekuensi. Begitu kira-kira. Ini ilmu kalinya. Nah, subhanallah, Allah itu sudah kasih kita informasi udah lama banget Nabi Al-Quran Al-Karim diturunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kaitannya dengan ilmu tadi yang baru dipelajari di abad mungkin ini tahun 2016 baru ada terbit buku tadi hasil penelitiannya, berarti masih 10 tahun yang kemarin. Nah, tapi Al-Quran sudah disebutkan siapa? Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'aynaka 'anhum turidu zinata hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Ayat ini jamaah Allah, kalau kita dalami kita disuruh wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu untuk membersamai orang yang senantiasa menyeru pada Tuhannya pagi dan petang. Yuriduna wajhah, yang tujuan dia menyeru ibadah pada Allah pagi petang itu yuriduna wajhah, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Jadi kita disuruh dekat sama orang yang ikhlas, orang yang ahli ibadah, orang soleh. Suruh dekat pada orang soleh. Kang soleh kumpulono ikut tombol mati. Ternyata secara saintifik benar. Kalau kita dekat sama orang yang mati, itulah frekuensi hati kita itu jadi ikut. Memang kuat-kuatan orang yang soleh tadi ya turun pak, ikuti frekuensi kita. Maka nelek soleh ya kudu terus dikumpulan orang yang soleh. Nek sepelok majelis pengajian aja sampai pedot pak. Kenapa? Itu tempat kita menyamakan kembali irama rohani kita, supaya podo-podo niatan ibadah ikhlas. Harus kumpul ngomong seksual. Nek majelis pengajian ahad pagi ini harus terus dilestarikan. Bukan untuk apa-apa, kebutuhan kita sendiri. Soalnya nanti kita yang kita bawa nanti sama Allah dilihat biqalbin salim. Saling mengaruhi, tapi kan kini kayaknya begawe pak, ya ketemu di pasar, ketemu wong kini dengan macam-macam frekuensi hati, dan itu saling mempengaruhi. Like kita sering majelis ilmu, pengajian, ibadah di masjid, wong sendirian itu pengaruh dari api. Kayak gini, roto kali nek, semua roto bangsa masjid dan seterusnya. Berarti kita sih ketut, wong sing harus balik lagi pak, ngeces pak, balik lagi. Makanya Sayyidina Umar menyampaikan orang mukmin seperti dengan masjid itu seperti ikan dengan airnya. Memang itu kok banyu, kalau balik mana? Garing banget. Mengatakan ya. Jadi
dan jangan kamu berpaling. Kita dilarang Pak menjauh ya setelah dekat dengan orang soleh harus makanya tiba-tiba orang soleh di sini ngaji kok, di sini nasihat kok, aku dinasihati, yang ini dinasihati, sekalian berpaling pada orang yang orientasinya dunia ini. Wala ta'tu'inaka an turudu zinatal hayatid dunya, material kok diomong mas-masan, mobil ya, kemudian mau mancing, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dominan itu hari-harinya diisi komunikasi dia, frekuensi hatinya jadi berubah orientasi dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Nah ini kan diberi penegasan sama Allah, jangan engkau ikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Jika kalian kumpul dengan orang yang lali dengan Allah, kita akan ikut lali. Kalau sering kumpul dengan orang yang sama Allah, walaupun ngomong-ngomongan, jajak-jajak, juga sampai langsung balik frekuensi hatinya. Saintifik loh, Pak. Saintifik. Walaupun penelitiannya ini dilakukan orang-orang yang bukan orang Islam, tapi ya, irama-irama ini terjadi begini. Ketika seseorang yang punya niatan kuat dengan orang yang tidak punya niatan atau niatannya lemah, yang lemah tadi niatannya akan ikut yang niatannya kuat. Ini dua orang dikondisikan, disebut dengan pengkondisian or lock-in namanya. Artinya dikondisikan hard lock-in itu dibuat suasananya nyaman. Artinya cowok itu semeleh, suaminya semeleh nyaman. Istrinya yang tidur di sisinya dipasangi ECG, elektrokardiogram. Suaminya dipasang, istrinya dipasang. Turu. Ternyata istrinya mengikuti irama jantung suaminya. Jadi Pak, ya kalau mansul penggawean kantor, penggawean di Joko, masih kuat-kuat itu koma mesti istighfari, koma sih ditotongan hati ini supaya frekuensinya balik. Kamu bojone ketularan sumpah. Ibu-ibu juga begitu, masalah di rumah macam-macam ketika sudah kamu pulang kerja kita hatinya disesuaikan. Nih mari sholat, mari zikir, nanti suaminya jadi jas pulang ke rumah itu baiti jannati. Karena frekuensi hatinya langsung ketemu sama istrinya yang sudah bagus frekuensi hati. Ya, jadi kita dilarang mengikuti orang yang al-mufalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawa wa kana amruhu furuta. Orang yang sudah lalai dari mengingat Allah, kemudian wa taba'a hawahu, dan dia senantiasa mengikuti nafsunya, dan perkara mereka, urusan mereka itu sudah bercerai-berai, kacau balau. Nah, mereka panas. Jadi kalau sudah kacau balau, itu kacau balau nanti hati kita. Makanya jangan sampai lepas dari mengaji. Ini momentum penting untuk terus membuat hati kita itu terjaga kesehatannya. Ditambah lagi, ini sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul jalisis shalihi was-su'i kamathalil miski wa nafikhir qir." Orang ya, pemilih pertemanan itu semisal pertemanan atau teman duduk yang baik dan yang buruk itu seperti permisalan jual minyak wangi dan seorang pandai besi. Ya, fahamilul miski imma ayyuhdiaka wa imma anta beta'amin. Bisa jadi kalau kamu itu dengan bersama penjual minyak wangi, dia bisa jadi kasih kamu gratisan minyak wangi, atau setidaknya kau bisa membeli minyak wangi darinya. Dia dapat wanginya. Wa imma anta jida minhu rihan thayyibah, ya, ataupun kalau tidak mendapatkan bau harum dari itu. Wa nafihul qir, akan tetapi dan orang yang berteman dengan pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak, bisa jadi bajumu kebakar. Bajumu kebakar, bolong-bolong kena arang sing kumpul-kumpul itu. Kena peletihan ini akhirnya kelamin bolong-bolong. Wa imma anta
tajida rihan khabitha atau baumu tadi gak enak, kamu sakit gitu. Kalau jual kalau pandemi ini bukan 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 dohir gitu ya, maksudnya ya wis nek ngono gak usah koncoan orang dodol sate kan karena bakar terus kan boten. Maksudnya di sini secara kinayah ya, kalau kita tuh berteman dengan orang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Jadi kita dapat wanginya dari berbagai sisi, bisa jadi dari beli, bisa jadi dikei, bisa jadi ya dekat sudah dapat. Tapi kalau dengan pandai besi itu ibarat orang buruk, jangan ya, bukan berarti pandai besi orang buruk, bukan. Yang penting pandai besi kalau pandai besi ya kayak kan masa sama latih. Maksudnya di sini kalau orang itu menimbulkan potensi bahaya karena berdekatan dengan api, kok kita itu dekat-dekat sama apinya, bisa jadi kecipratan apinya atau kena asapnya, kita langsung membeli sakit begitu kan kira-kira. Oke, terakhir, belum nanti mungkin ada tanya jawab sedikit, ya. Terakhir hubungan antara jantung dan otak. Ini ada penelitian yang dilakukan berulang-ulang, ya, 500 kali penelitian ini. Yang diteliti apa? Ini warna hijau adalah gelombang, ya, otaknya sang ibu, dan yang ini adalah gelombang jantungnya sang bayi. Ya. Jantung sang bayi yang sedang merasa gelisah itu bisa mempengaruhi pikirannya sang ibu. Jadi ibu merasa kok kayak enak perasaanku, padahal belum ketemu bayi ini, itu bisa terjadi dalam rumah ini. Ya. Sebaliknya juga demikian, dari perasaannya sang ibu bisa mempengaruhi bayinya. Itulah pentingnya ibu-ibu punya husnul dzan kepada Allah SWT terhadap anak-anaknya, termasuk bagaimana dia melakukan pengasuhan dengan hati yang isinya adalah positif, prasangka baik kepada Allah SWT. Jangan sampai punya prasangka buruk kepada Allah, dan termasuk doa buruk terhadap anak-anak keturunannya. Ya. Walaupun bapak-bapak juga penting, tapi yang paling besar pengaruhnya ketika masa pengasuhan itu ketika kecil itu adalah sang ibu. Oleh karena itu ibu-ibu berlatih sekuat tenaga bagaimana agar punya husnul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tua lah yang berperan besar dalam kualitas keberagamaan anaknya. Jamaah rahimakumullah, jadi di tema pada pagi hari ini tentang ikhlas dan lapang hati dalam tinjauan sains dan kesehatan. Bahwa ikhlas itu adalah kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mempengaruhi getaran hati. Yang getaran hati inilah yang bisa menyehatkan orang di sekeliling kita, menyehatkan kita dan menyehatkan orang di sekeliling kita secara paripurna, tidak hanya secara fisik, tapi secara psikis, bahkan nanti secara sosial hubungannya jadi baik. Dan itu pasti akan berimbas pada keberkahan yang Allah turunkan ke diri kita dan keluarga kita masing-masing. Jadi kalau masalah ekonomi dan sebagainya akhirnya terjawab dengan hati yang ikhlas tadi, dan Allah kasih janji dengan kelapangannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan jadikan jalan keluar dari segala masalah yang dia miliki, dari rezeki yang itu tasik, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak bisa masuk. Demikian bersama rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan Mas moderator. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian Ahad pagi hari ini. Semoga kajian ini membawa keberkahan kepada kita semua, serta bisa memberikan atau meningkatkan voltase keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah pengumuman dari
takmir Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Kota Blitar. Hadiri dan ikuti sholat gerhana bulan atau sholat kusuf pada 16 Rabiul Awal atau yang berdekatan dengan 8 September besok Senin di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Kota Blitar dengan imam dan khatib Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Alam Fajarsyah jam 1 dini hari. Jadi ini sholat gerhana bulan Bapak Ibu. Selanjutnya insya Allah untuk kajian Ahad pagi pada tanggal 21 September 2025 insya Allah yang bertindak sebagai pemateri adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Solihin Fanani MPSDM. Beliau adalah Wakil Ketua BWF Jawa Timur. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung acara. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Dr. Ahmad Sobren Jamil SSI MP yang telah berkenan memberikan atau sharing keilmuan kepada kita semua. Semoga kita dapat menjadi pribadi muslim yang sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan selanjutnya setelah kajian pagi hari ini telah disediakan sarapan dari takmir Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Kota Blitar. Bapak jenengan sabar menikmatinya. Marilah kita tutup pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah. Nasruminallahi wa fadluhu wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.